Ayyasjuda ala ahadin, sujud ke manusia. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, maka akan kusuruh istri sujud pada suaminya. Tapi tak boleh, kata Nabi. Artinya apa? Patuh dan taat. Man mata, siapa yang mati, suaminya dalam keadaan ridho kepadanya, maka dia masuk surga. Tapi suami yang bagaimana? Rumah suaminya. Si ustaz menyimpulkan bahwa kedudukan istri lebih kurang sama dengan budak. Bila si budak bisa dikerangkeng, maka istri pun bisa dikerangkeng. Ini ustaz ini dikerangkeng orang aja. Budak itu hak milik, sedangkan istri hak akad. Budak bisa dijual, bini tak boleh dijual. Kalau saya punya budak, budak saya itu kerja, lalu setelah pulang, gajimu mana? Gajimu untukku. Tapi istri tak bisa begitu. Ini kalau ada suami, istriku semua gajimu, itu sama diperbudaknya bininya itu. Akad budak beda dengan akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat. Kan begitu bunyinya dulu. Aku nikahkan, bukan aku jual anakku ini kepada engkau dengan... Mana ada orang tua mau menjual anak gadisnya dengan mukena yang harganya 100.000 di pasar Ramayana. Tidak akan terangkat sejengkal pun kepala seorang istri dari sujudnya bila dia durhaka sama suaminya. Ini katanya dari pengajian Ustaz Somad. Mana rekamannya? Semua pengajian kita terekam. Tidak akan terangkat sejengkal pun kepala istri dari sujudnya bila dia durhaka kepada... Lau kuntu amiran ahadan, seandainya aku boleh menyuruh orang, ayyasjuda ala ahadin, sujud ke manusia. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, maka akan kusuruh istri sujud pada suaminya. Tapi tak boleh, kata Nabi. Artinya apa? Patuh dan taat. Man mata, siapa yang mati, suaminya dalam keadaan ridho kepadanya, maka dia masuk surga. Tapi suami yang bagaimana? Suami yang amanah, suami yang adil, yang membimbingnya dalam jalan Allah. Adapun suami yang berkhianat, maka istri punya hak, nama hak istri khulu'. Khulu', saya melepas baju saya. Begitulah si istri bisa melepas ikatan dengan menggugat ke pengadilan. Jangan bodoh-bodohi anak perempuan kita oleh laki-laki pecandu narkoba dengan ayat berdalil untuk membodohi perempuan. Dengan mendengar ketiga pernyataan di atas, maka suami saya semakin berada di atas angin. Sebelum dia mendengar hadis tadi, dia sudah di atas angin. Sekarang makin di atas angin. Malu sebenarnya saya cerita, tapi silakan Ustaz sensor saja mana yang perlu. Tak tersensor lagi, sudah terbaca semua. Hampir 18 tahun. 14 tahun makan obat penenang, obat tidur, obat traumatik, 2 kali menjalani talak, tinggal 1 kali. Saya mengalami KDRT sampai 2009 masih mengalami kekerasan fisik, sampai saat ini masih mengalami kekerasan verbal. Saya sudah menjalani berkali-kali ruqyah, ada reaksi apapun tidak ada reaksi apapun di tubuh. Akhirnya sekarang lebih banyak mengaji dan memahami Al-Quran dengan baca artinya. Maka ibu, padahal dokter sendiri, ini semuanya isinya curhat kepada Ustaz Abdul Somad. Kita doakan, tapi doa tak menyelesaikan masalah kalau tidak ada usaha. Kalau ibu punya wali, masih ada ayah, ayah sudah meninggal, ada abang, ada adik, ada kakak, ada pakcik, ada abang ayah, ada adik ayah, maka suami ini mesti dipanggil, didudukkan, konseling dengan Dr. Mustafa Umar. Beliau itu orangnya lembut, mudah-mudahan bisa dilembutkannya hati suami ini. Kalau dihadapkan sama saya, jangan, makin keras dia nanti. Mohon doa untuk kesembuhan jamaah yang sedang sakit, Bapak Edi Pranoto. Nanti kita mohon kepada Allah supaya diberikan Allah kesehatan, kesembuhan, dijauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Dari Abu Hurairah, Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Ketika itu wajah Azar ada debu hitam. Lalu Ibrahim berkata, bukankah aku sudah katakan kepada ayah agar jangan menentang aku? Ayahnya menjawab, hari ini aku tak menentangmu. Ibrahim berkata, ya Allah, engkau sudah janji kepadaku untuk tidak menghinakan aku hari kiamat. Lalu kehinaan apalagi yang lebih hina daripada ayahku jauh dariku?
sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang kafir, kata Allah. Lalu dikatakan pada Ibrahim, Ibrahim, apa yang ada di depanmu? Maka Ibrahimnya melihat dan ternyata ada seekor anjing hutan. Maka anjing itu diambil kakinya lalu dibuang ke neraka. Apakah anjing yang ada di depan Ibrahim itu adalah Azar yang berubah menjadi anjing, Pak Ustadz? Apa maksudnya? Yang dilihatnya di depan itu apa? Semua orang yang tidak beriman, maka dia masuk dalam neraka jahanam. Kenapa orang kafir itu dikatakan seperti anjing? Tatrukhu yalhath. Kalau kau usir dia, dia menjulurkan lidah. Kalau kau biarkan pun menjulurkan lidah. Tetap menjulurkan lidah. Diusir menjulurkan lidah, diam pun menjulurkan lidah. Itulah mengapa orang kafir dikatakan macam anjing. Apakah Azar masuk di dalamnya? Azar masuk di dalam. Semua yang kafir-kafir sama macam Azar masuk di dalamnya. Tatrukhu yalhath. Kau biarkan dia, lidahnya tetap juga terjulur. Tak ada respon sama sekali. Berceramah Ustaz, khutbah Jumat, tak ada. Not responding. Berapa umur Ismail waktu dia dikorbankan oleh ayahnya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Quran tak ada menyebut umur. Ketika dia mencapai usia remaja, usia anak remaja belia, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nanti ulama berpendapat, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan sekian, ijtihad. Tapi yang jelas ketika dia sudah sampai usia balagha ma'ahu sa'ya, usaha anak yang sudah bisa berusaha, sudah akil balik. Bagaimana seharusnya seorang istri yang mengetahui suaminya telah berzina dengan perempuan lain? Menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, perselingkuhan tidak terampunkan. Maka kalau ibu menggugat suami ibu ini ke pengadilan, maka hakim tidak ada alasan 99,9%, maka akan dijatuhkan talak. Kenapa? Karena perzinahan, perselingkuhan termasuk pasal yang terberat. Beda kalau suami itu sekedar pemabuk atau KDRT, perselingkuhan di atas. Menurut ajaran Islam, apakah istri ini harus minta cerai atau terus mempertahankan pernikahannya? Ibu panggil wali, lagi-lagi wali-wali. Sekarang wali ini hanya dipanggil waktu akad nikah saja. Habis itu tak tahu dia lagi wali. Maka wali ini dalam Islam luar biasa. Dia tetap ada kuasa. Nanti dinasihatkannya. Setelah itu ibu istikharahlah baik-baik. Kalau rasanya demi anak Pak Ustadz saya pertahankan ini bla 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 bla. Kalau sabar tahankan. Kalau tak sabar tuntut lepaskan. Dia sudah taubat nasuha, tiap hari menangis, mengenang dosanya. Terimalah dia dengan baik. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah bertobat macam tak berdosa. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita mandi tak pakai baju? Apa hukumnya? Orang Yahudi mengejek Musa. Musa itu kata dia kena penyakit hernia. Maaf cakap, membesar buah kelamin. Musa tak mau mandi telanjang sama kita. Orang Yahudi mandi telanjang. Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit malu dia. Nabi Musa setiap mandi di balik batu besar, ada batu mandi. Suatu hari digeser Allah batu itu. Nabi Musa sedang mandi, bergeser batu itu sehingga mereka menengok Nabi Musa. Apa kata mereka? Oh, ternyata Musa tak sakit. Nampak mereka, ternyata Musa tak sakit. Apa cerita di balik itu? Artinya Musa mandi di balik itu orang tidak nampak, tapi dia tetap tak pakai basahan. Inilah dalil sebagian orang yang membolehkan mandi tak pakai basahan. Adapun yang mengatakan mandi pakai basahan adab, karena dia tetap ditengok malaikat kiraman katibin, maka dia tetap. Maka yang paling baik mana? Beradab pakai basahan. Yang paling bagus. Walaupun dia tak ditengok orang, tapi dia menjaga adabnya kepada Allah dan kepada malaikat. Bagaimana kalau setelah mandi langsung berwuduk tanpa penutup? Pakailah pakaian handuk. Kalau cerita sah dan tak sah, sah. Tapi kan kita cerita afdal tak afdal. Nanti bapak bertamu ke rumah orang, dikasihnya makan nasi pakai kecap.
Ini kok nasi pakai kecap aja? Ini sah, tapi tak afdal.